Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Di tengah situasi saat ini ketika mahasiswa sibuk berjuang untuk menuntut penurunan UKT itu di elit politik kita sudah mulai berebut soal posisi kabinet gitu. Ada beberapa tokoh seperti Pak Luhut katanya mengklaim dia kalau dia diminta menjadi menteri tapi dia nggak bersedia dan dia lebih memilih menjadi penasehat. Terus kemarin juga ada soal Menteri Safri Samsudin yang disebut-sebut katanya sebagai kandidat Menteri Pertahanan, kemudian digoyang ada di unjuk rasa dari orang Papua yang menolak Safri karena terkait dengan Orde Baru dan sebagainya. Jadi, tapi ini semua bagian dari manuver-manuver politik kita tahulah gitu ya. Tapi mari kita bahas bersama dengan Bung Rocky Gerung di tengah situasi seperti itu memang kita terlihat antara kepentingan elit dengan kepentingan rakyat, khususnya sekarang mahasiswa itu selalu seperti kutub utara dan kutub selatan, gitu ya, Bung Rocky ya. Oke, kita mulai yang urgen. Yang urgen bukan soal kabinet, tapi Ya. soal kehidupan intelektual kita. Dan Mhm. itu yang digambarkan justru oleh kecaman-kecaman para mahasiswa Mhm. terhadap kenaikan uang kuliah, terhadap kebijakan rektor yang tidak bisa memproteksi mereka yang tidak belajar tuh. Kemarin saya beberapa kali kasih ilustrasi betapa mahasiswa UI menuntut pertanggungjawaban dari Rektor UI, Profesor Ari Kunchoro. Dan saya bahkan dengan kalimat yang menuduh itu, dan memang sangat kasar mesti ucapan itu. Karena kehendak kita untuk melihat bertumbuhnya pikiran, bertumbuhnya kapasitas intelektual kita, itulah modal kita untuk menyeberangkan bangsa ini masuk di dalam persaingan global di dekade ke depan. Dekade yang oleh Pak Jokowi Jokowi. sering disebut sebagai generasi emas. Jadi kalau itu yang jadi dasar dan itu yang harusnya juga di dasar pikiran kabinet, maka dahulukan masalah-masalah kepentingan pendidikan, kepentingan keadilan supaya negeri ini tidak dimonopoli oleh mereka yang punya uang. Kan itu sebetulnya. Kalau kita balik pada prinsip Pak Prabowo hendak memuliakan rakyat, mulai dari situ. Ya bahwa kemudian diperlukan mesineri untuk mengaktifkan proyek-proyek kerakyatan Prabowo diperlukan kabinet. Tapi jangan kabinet itu jadi tukar tambah hanya untuk memenuhi ambisi dari partai-partai yang pernah mendukung Jokowi, mendukung Prabowo. Jadi sebetulnya mestinya ada semacam tahu diri lah di partai-partai. Karena Prabowo bagaimanapun dipilih untuk menghasilkan kembali Indonesia. Jadi ketidakmampuan Pak Prabowo untuk maneuvering di antara tekanan-tekanan itu yang memungkinkan Indonesia gagal lagi untuk memperoleh kesempatan memperbaiki profil internasionalnya sekaligus memberi jaminan bahwa kabinet Prabowo akan punya legitimasi ke depan 2029. Jadi saya kira itu masalahnya kenapa kemudian orang mempersoalkan bahwa seluruh desain Prabowo itu diganggu dan itu mungkin yang membuat Pak Prabowo merasa ya udahlah jangan diganggu-ganggu dong kalau saya mau bikin kabinet. Tetapi sekali lagi kita mau ajukan satu problem, Pak Prabowo pasti Anda akan diganggu karena orang akan membandingkan apa yang Anda janjikan dan apa yang tidak mungkin Anda wujudkan. Ya, ya, Yang ya. tidak mungkin Anda wujudkan hanya disebabkan dua hal. Pertama soal tiadanya anggaran karena APBN kita bolong. Hmm. Yang kedua tekanan yang begitu besar untuk meminta jabatan-jabatan di dalam kabinet kan. Kan itu Hmm. juga gangguan. Ya, Jadi ya. sekali lagi kalau mahasiswa yang mengganggu Prabowo itu bukan gangguan. Karena mahasiswa Ya. mengingatkan Ya. kami berhak untuk memperoleh pendidikan dan bukan sekedar itu apa namanya kebutuhan tersier seperti diucapkan oleh seorang dirjen yang ngaco itu. Ya, ya. Dan saya kira justru yang harus diwaspadai oleh Pak Prabowo itu bukan gangguan dari yang dalam bahasa Pak Prabowo penonton di pinggir jalan ya atau kelompok oposisi gitu. Nah, Justru betul. gangguan justru dari dalam karena ini mereka rebut-rebutan portofolio di pemerintahan itu juga gangguan yang sangat serius loh malahan. Iya, jadi kalau Pak Luhut bilang toxic person, ya toxic person itu orang yang hendak mengganggu dari dalam, bukan dari luar. Iya, Jadi iya. itu juga intinya. Kalau Pak Luhut mengatakan saya nggak ingin masuk kabinet, nah itu bagus. Artinya Hmm. tidak membebani Prabowo untuk Ya. nambah menteri dari Golkar misalnya. Biarkan itu jatah Golkar, jangan lagi ada jatah personal dari Pak Luhut. Tentu Pak Luhut mementingkan itu. Karena kita tahu bahwa Pak Luhut dengan Pak Prabowo bagaimanapun dia sama-sama alumnus Tidar yang Ya. punya misi bersama untuk menghidupkan bangsa. Tetapi di belakang Pak Luhut kan ada gerbong lain, gerbong bisnis misalnya, Hmm. yang tentu Pak Luhut sendiri bisa evaluasi masalah-masalah yang dikritikkan pada beliau. Jadi sekali lagi bagus juga kalau Pak Luhut
dari awal sudah mengatakan saya tidak ingin jadi menteri. Ditawarkan apa tidak ditawarkan, saya menolak. Saya mau jadi penasihat aja bagus, tapi sebaiknya juga nggak usah masuk dalam sistem kan, Ya, supaya ya. ada regenerasi. Mungkin usia Pak Luhut udah sangat matang, udah melampaui usia produktif. Jadi tidak perlu lagi duduk di dalam struktur sebagai penasihat presiden misalnya, dari luar aja kan sebagai teman. Demikian juga Pak SBY misalnya kan. Jadi kita mau lihat di dalam kabinet Prabowo itu ada orang-orang baru dengan kapasitas intelektual dan kapasitas etik yang tinggi. Karena hanya itu yang bisa memulihkan legitimasi Pak Prabowo yang selama ini gagal dia peroleh karena di dalamnya ada Gibran, faktor yang mendelegitimasi kabinet Prabowo nanti itu. Mahasiswa tetap akan persoalin kenapa ada foto Gibran sebelah kanan. Walaupun pendukung-pendukung Gibran itu bisa marah-marah lalu menganggap bahwa ini pengganggu, maka mesti dikepung, mesti dihajar. Sama seperti saya beberapa hari ini ada video beredar untuk ngepung saya, kan gila kan. Jadi sebetulnya poin kita itu adalah ucapkan sesuatu. Dan Prabowo pasti minta dikritik, nggak mungkin dia nggak minta dikritik karena dia udah masuk dalam tradisi demokrasi. Jadi mereka yang ada di sekitar Pak Prabowo juga harus mengerti bahwa Pak Prabowo membutuhkan kritik. Ya. Tentu kritik yang memungkinkan dia berpikir supaya kabinet ini selama sampai 2009. Itu intinya tuh. Jadi sekali lagi, kalau saya kasih kritik pada Pak Prabowo, tentu saya bisa ucapkan secara personal karena saya bersahabat. Tetapi mereka yang tidak punya akses kan juga mesti didengar oleh Pak Prabowo kan. Jadi sekali lagi itu yang penting dengan contoh Pak Luhut tadi, dia tidak ingin jadi menteri, maka sebetulnya Pak Luhut berharap mereka yang juga terlalu ngeyel minta jabatan, ya udahlah, bantu aja Prabowo dari luar kan, supaya Prabowo lega untuk menyusun kabinet. Nah, Ya. sekarang kita berupaya untuk menilai siapa-siapa yang berupaya untuk minta jatah lebih banyak, termasuk Pak Jokowi pasti akan minta lebih banyak, atau Gibran bahkan. Itu artinya mereka nggak paham bahwa kemungkinan terjadinya distorsi di dalam kabinet itu disebabkan justru karena kebanyakan orang yang nagih jabatan di situ tuh, dan nagih Nah, jabatan itu kan sesuatu yang mengganggu sebetulnya bagi Prabowo. ya ini yang toxic, the real toxic itu mereka itu sesungguhnya ya. Iya itu yang real toxic adalah yang minta jabatan. Padahal Prabowo udah kewalahan itu buat layani mereka itu. Bahkan Pak Prabowo menganggap ya PDIP ya juga akhirnya nggak bisa kita minta tolong untuk mengamankan kebijakan di dalam kebijakan kabinet melalui kedudukan PDIP yang mayoritas di parlemen. Tetapi Prabowo juga kirim sinyal yang bagus. Ya udah kalau nggak bisa ya udah ada di luar, dan di luar artinya jadi penyeimbang. Jadi hal-hal yang bijak selama ini mestinya kita pastikan dari awal tuh. Jadi saya kira saya setuju Pak Luhut mengatakan saya tidak ingin jadi menteri, sekaligus hanya ingin jadi penasihat, tapi bukan dalam portofolio kabinet. Kira-kira begitu kan? Iya, Jadi iya. sinyal itu bagus juga. Oke. Nah, sekarang Walaupun banyak orang yang pasti merasa sebaiknya Pak Luhut masuklah supaya amankan kebijakan bisnis kami di luar. Kan ya, pikiran ya, oligarki ya, ya, begitu. ya, Tapi oke, kita anggap Pak Luhut udah bijak udah gitu. ya, Ya, ya. Pak LBP, salam. Udah lama kita nggak berjumpa dan menyelesaikan di meja makan. Mantap. Oke, saya kira kita balik lagi ya ke soal UKT, dan ini sebenarnya soal UKT dan sebagainya ini lagi-lagi ada persoalan anggaran kan sebenarnya Bung Rocky ya. Kita lihat pemerintah bahwa tidak mampu lagi menangani masalah pendidikan dan sehingga memberikan beban kepada masyarakat kan gitu melalui kampus-kampus kan begitu Bung Rocky. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat anggaran pendidikan ini, kalau kita bandingkan misalnya dengan UIKN, atau kita bakal bandingkan dengan biaya makan siang gratis, itu nggak sebesar itu, Bung Rocky. Tapi ini karena kemudian pemerintahan pemerintahan yang lama masih punya ambisi untuk agar diteruskan pembangunannya, sementara pemerintahan baru juga merasa mereka juga perlu ada program mercusuar. Dampaknya seperti sekarang jadinya mahasiswa atau rakyat yang dikorbankan. Ya begitu uang kuliah berhenti, begitu rakyat yang punya kapasitas untuk menjalankan pemerintahan ini, generasi baru itu nggak punya harapan lagi kan. Jadi Ya. mereka yang terhalang untuk masuk universitas karena nggak punya uang kuliah itu juga akan jadi beban ke depan. Karena mereka sebetulnya harus didorong supaya lulus subsidi mereka, supaya mereka bisa punya pekerjaan dan mereka membayar pajak berdasarkan kemampuan mereka di masa depan. Jadi kalau cuma lulus SMA itu juga bonus demografinya nggak dapat. Jadi kacau ini pikiran Kementerian Pendidikan kalau menganggap bahwa itu kan perguruan tinggi tersier. Iya, kalau hal yang sama diberlakukan di ASEAN misalnya. Kalau misalnya Thailand, Vietnam atau Singapura bilang kami juga cuma sampai terminated di sekolah-sekolah menengah atas kok. Maka tersier itu sama-sama
punya kedudukan kosong sehingga persaingan di antara lulusan SMA. Tapi kita tahu lulusan SMA kita itu justru paling lemah sehingga mesti di backup dengan kemampuan perguruan tinggi. Mungkin setara lulusan perguruan tinggi kita dengan SMA Vietnam misalnya atau Singapura. Jadi konyol betul ini Departemen Kementerian Pendidikan. Mereka nggak ngerti bahwa ketiadaan kesinambungan pendidikan sampai tingkat tinggi itu justru membatalkan kemampuan negara untuk narik pajak dari mereka. Kan kalau orang pendidikan tinggi, pekerjaannya baik, penghasilannya banyak, maka pajaknya lebih tinggi kan. Ya, Jadi ya. pengetahuan dasar tentang trade off statistik ini nggak dimengerti oleh Kementerian Pendidikan tuh. Dan itu Ya. menunjukkan bahwa arogansi sektoral itu menghalangi proyek umum untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan Ya. kata lain, Pak Jokowi tidak mampu mengorkestrasi menteri-menterinya sehingga timbul kekacauan di kalangan mereka sendiri. Ya, ya. Dan yang ironis yang kemarin kita juga bahas ya, karena Wakil Menteri Keuangan justru lebih mengkhawatirkan bahwa ada 9,9 juta Gen Z yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mendapat pelatihan itu bakal dampaknya bahwa pajak akan jeblok. Dia hanya melihat bahwa rakyat atau anak-anak muda ini sebagai faktor pembayar pajak saja, bukan bagaimana lihatnya caranya bagaimana supaya mereka bisa bayar pajak gitu. Iya, itu lagi kacau lagi kan. Jadi Ya. mereka bisa bayar pajak kalau tingkat pengetahuan mereka cukup untuk menghasilkan pekerjaan bagi mereka. Artinya mereka menciptakan lapangan kerja. Jadi kelihatannya ini semua kalau kita tuntut misalnya pertanggungjawaban, ya Pak Jokowi terpaksa karena ini kan mestinya didiskusikan di sidang Ya. kabinet. Bagaimana kalau generasi muda itu tidak dibiayai pendidikan tingginya, itu artinya potensi mereka untuk bayar pajak juga hilang. Tapi Departemen Keuangan punya jalan pikiran lain tuh. Undang Pak Prabowo untuk melihat itu sebagai masalah yang akan dihadapi 5-6 bulan ke depan. Jadi jangan kabinet itu ambil keputusan tanpa melibatkan Prabowo yang memang bersiap-siap untuk jadi presiden. Kan etikanya Pak Jokowi nggak boleh lagi bikin keputusan yang bahkan di tingkat dirjennya yang menimbulkan kehebohan. Karena itu akan beban bagi pemerintah berikutnya kan. Jadi betul-betul lame duck, kunci semua anggaran, jangan lagi bikin kebijakan, biarkan Pak Prabowo menyusun kebijakannya sendiri. Itu yang kita usulkan sebetulnya, walaupun kita nggak mampu sebetulnya. Karena tadi bilang, ya apa sih FNN, emang FNN bagian dari koalisi. Tapi kita dari atas kita bisa pantau. Artinya dari menara pemikiran kita bisa lihat bagaimana kacaunya mereka yang terjebak dalam labirin di dasar Ya. menara. Ya, ya. Dan ini memang tanda-tanda pembusukan seperti Anda sampaikan. Anda konstansir bolak-balik itu sekarang mulai tanda-tandanya mulai terjadi. Saya membaca di media apa yang dikhawatirkan Pak Jokowi tentang oleh keringnya likuiditas itu juga terjadi. Karena apa? Karena banyak bank-bank pemerintah ya lebih senang membeli surat utang berharga yang disediakan negara gitu daripada dia menyalurkan kepada rakyat kan gitu. Apalagi sekarang rakyat pun susah ini bakal banyak kredit macet kalau uangnya diserahkan kepada rakyat gitu. Iya itu akhirnya pemerintah tidak percaya bahwa ekonomi hanya tumbuh kalau sektor realnya tumbuh, bukan Betul. bermain falas atau investasi di dalam saham yang tergantung volatilitasnya pada perdagangan dolar dunia. Kan itu juga konyol tuh, dapat uang, bahkan pemerintah daerah dapat uang dari pusat, dia kembalikan lagi dalam bentuk simpanan di bank-bank BUMN supaya Ya. dapat tambahan bunga di situ Bunga tanpa dia ya. gerakkan sektor real. Sementara sektor real bertahan, kalangan buruh terutama kekurangan daya beli, maka mereka tidak lagi membeli ke supermarket retail ternama, mereka pergi ke warung Madura. Warung Madura mau ditutup itu karena bersaing, dianggap persaingan yang mematikan retail besar. Kan ini satu paket kekacauan sebetulnya. Ya. Demikian juga kalau saya pantau soal kekerasan di daerah-daerah, kan saya bolak-balik ke daerah. Itu dari tingkat Karang Taruna udah banyak yang juga jadi pemeras itu. OKP juga lakukan hal yang sama tuh. Sementara pedagang kecil itu kesulitan. Ini bukan kesalahan anak-anak muda yang tidak punya kerjaan lalu jadi semi preman. Ini adalah desain negara yang gagal memberi lapangan kerja pada anak-anak muda kita. Lalu mengandalkan kemampuan bertahan secara ekonomi di jalan-jalan. Karena ini buruk kan. Jadi hak anak-anak muda ini, Karang Taruna, untuk diasuh, diberi pendidikan, hak dari mereka yang terlantar karena kesulitan ekonomi dari awal sebetulnya udah sulit ditimpa COVID lagi. Lalu mereka jadi begundal-begundal di jalan. Bukan mereka yang salah, ini desain kebijakan kita yang salah tuh. Tentu nggak mungkin pemerintahan berikut itu menertibkan bertambahnya kriminal di jalan itu
lewat kebijakan Petrus yang pernah dijalankan oleh Pak Soeharto. Dulu efektif, tapi sekarang nggak mungkin karena ada mata internasional soal HAM segala macam. Jadi kita sebagai bangsa bersiap-siap untuk menghadapi semua kesulitan itu, secara kriminal, secara keresahan sosial, protes-protes kalangan intelektual. Ini semua beban yang mesti kita antisipasikan pada Pak Prabowo, karena Pak Prabowo yang akan memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Sementara Pak Jokowi masih berupaya untuk cawe-cawe terbitin kebijakan-kebijakan yang masih menguntungkan kroninya. Itu juga tidak sopan secara politis. Biarkan Pak Prabowo yang desain sendiri, dan kita minta Pak Jokowi untuk berhenti membuat kebijakan yang memungkinkan presiden berikut itu justru tambah beban. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky ya. Kita cicil bebannya, kalau kita bahas sekarang bebannya semua terlampau berat. Iya, jadi jangan dianggap kita sekedar pengkritik pemerintah ya. Kita juga ingin supaya pemerintah itu saling masuk akal itu. Jangan bebani pemerintah baru dengan problem pemerintahan lama. Itu aja. Ya, nah itu toksik itu namanya, yang membebani pemerintahan betul. lama ke pemerintahan baru. Ya, kalau kita rumuskan yang disebut toksik itu adalah ambisi pemerintahan lama untuk mengintervensi pemerintahan baru. Itu definisi toksik versi FNN. Yes, dan sepakat untuk mereka jangan masuk dalam kabinet, ya. Yes. Oke, kita nolkan toksik itu, ya. Yeah.